Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Didik di acara Gamers Jadul Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memainkan game yang berjudul Pokemon Nusantara, kelanjutan dari game yang kemarin. Di game ini kalian akan mendengarkan sebuah audio novel yang berjudul Pokemon Legendary Trainer. Jadi kalian akan mendapatkan nuansa yang berbeda menonton game dan mendengarkan novel secara bersamaan. Oke, kita mulai bersama-sama. Semoga tidak mendapatkan copyright ya. Kalau mendapatkan copyright ya mohon maaf, tidak akan saya lanjutkan untuk novelnya ya. Mudah-mudahan tidak di copyright ya, tidak mendapatkan copyright. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Jiengcheng di Sato Kaede. Wilayah Kanto, kota Nibi. Di pinggiran kota, di sekitar toko lusuh yang menjual alat peraga elf. Seorang remaja berusia sekitar 15 tahun duduk di bangku umum secara diagonal di seberang toko. Anak laki-laki itu memakai satu set pakaian yang tidak sesuai yang sudah dicuci putih, dan wajahnya yang tampan itu kekuningan dan kurus, dan ada sedikit lebam. Dilihat dari penampilan anak laki-laki itu sekarang, terlihat jelas bahwa pemuda itu berasal dari kemiskinan. Keluarga anak-anak. Anak laki-laki itu bernama Sato Kaede, seorang penduduk desa yang tinggal di pedesaan di luar kota Nibi. Dia saat ini bekerja di kota Nibi untuk mencari uang. Sayangnya, uang yang dia peroleh dari bekerja keras di sebuah toko serba ada belum mampu menutupi panasnya. Diculik oleh sekelompok bajingan darat yang penuh kebencian. Sato Kaede secara alami memberontak pada awalnya, tetapi ketika dia melihat para hooligan memegang bola pok di tangan mereka, dia dengan tegas memilih untuk menyerah karena dia tahu bahwa jika dia melawan, itu mungkin akan segera terjadi. Uang kosong. Soal uangnya sendiri dirampok, Sato Kaede tidak terlalu merasa puas. Sejak keluar dari pedesaan dan tinggal di kota Nibi, ia mengalami banyak penjarahan uang semacam ini. Benar saja, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli di dunia mana Anda berada, cara hidup ini, masa depan Anda sendiri akan selalu berada di tangan orang lain. Jika Anda ingin mengendalikan takdir Anda sendiri, Anda harus terlebih dahulu mengontrol kekuatan yang kuat. Sato Kaede bersandar pada di atas kursi. Dia mengeluarkan sebatang rokok yang kusut dari tubuhnya, menyalakannya dengan korek api, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menatap matahari terbenam di langit, dan kemudian perlahan-lahan mengingat kembali pengalaman sebelumnya. Padahal, selain menjadi warga desa di pedesaan di luar kota Nibi, bocah itu memiliki identitas lain, yakni ia masih seorang penduduk bumi dari bumi abad ke-21. Saat di bumi, namanya Jiengcheng. Seorang mahasiswa berprestasi dari universitas bergengsi, profesinya adalah seorang programmer. Latar belakang Jiengcheng sama dengan Sato Kaede di dunia elf. Sangat sederhana. Dia juga anak dari pedesaan. Namun, dengan bantuan ujian masuk perguruan tinggi, dia berhasil memasuki merek terkenal yang tidak ada duanya di negara ini. Terdaftar di universitas. Karena kedua orang tuanya adalah petani yang jujur, temperamen Jiengcheng cukup jujur, dan dia selalu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sejak lulus dari universitas, ia mengandalkan diploma dari universitas bergengsi dan kemampuan programmer yang sangat baik, dengan cepat dipekerjakan oleh perusahaan Fortune 500 dan menjadi programmer. Masyarakat adalah tong pewarna yang besar. Ada semua orang di dalamnya. Bahkan jika Anda hidup sangat damai, akan ada orang yang mendekati, menggunakan atau bahkan menyakiti Anda untuk suatu tujuan. Karena Jiengcheng jujur, pekerja keras, dan sangat cerdas serta mampu, dia dengan cepat dihargai oleh atasannya, dan dia segera menjadi atasan dari kebanyakan pendahulunya. Mengenai Jiengcheng, seorang junior yang kualifikasinya jauh lebih rendah darinya, secara alami banyak senior yang diam-diam tidak yakin. Sayangnya temperamen Jiengcheng seperti itu, bahkan setelah sedikit pengaruh sosial, dia tetap menjadi orang jujur yang sangat aman dan sadar diri, dan orang yang jujur mudah digunakan oleh orang lain.
Pada akhirnya, dengan kerjasama penampilan cerai, bawahan senior Jiang Cheng memperlakukannya dengan buruk. Pada akhirnya, Jiang Cheng menderita kerugian besar bagi perusahaan karena kesalahan besar dalam pekerjaannya. Tidak hanya dia dikeluarkan dari perusahaan, tetapi dia juga dipaksa untuk membawanya. Hutang yang tidak bisa dia bayar hampir sepanjang hidupnya. Kondisi di keluarga Jiang Cheng awalnya tidak baik. Itu sedikit lebih baik karena Jiang Cheng lulus untuk mendapatkan pekerjaan sebelumnya. Sekarang adalah berita buruk untuk menderita pukulan yang begitu parah. Dua orang tua yang tidak tahan dengan pukulan itu segera meninggal dalam depresi. Dan kematian kedua orang tua itu tidak diragukan lagi membuat Jiang Cheng yang hampir putus asa, bahkan lebih putus asa. Setelah pemakaman kedua orang tua itu, pikiran untuk bunuh diri terus melekat di benaknya, tetapi dia meminjam alkohol di bar. Secara kebetulan, dia bertemu dengan senior dari perusahaan sebelumnya dan mendengar kebenaran yang mereka keluarkan setelah minum. Setelah mendengar kebenaran bahwa dia ditanam dan dianiaya, Jiang Cheng sangat marah. Tetapi sebagai universitas bergengsi, dia masih menolak untuk tidak menyelesaikannya dengan kekerasan. Sebaliknya, dia pergi mencari cara hukum untuk menyelesaikan sendiri keluhannya dan segera pergi. Laporkan kasus ini ke Biro Keamanan Umum. Selain itu, dia pergi ke perusahaan sebelumnya untuk menjelaskan kebenaran. Tetapi masalahnya sudah terlalu lama dan banyak data telah dihancurkan secara artifisial. Tidak mungkin untuk menemukan kebenaran sama sekali, yang berarti Jiang Cheng tidak memiliki bukti untuk membantunya. Singkirkan keluhan. Orang yang jujur biasanya tidak terlalu marah, tetapi begitu mereka menyalakan api, itu benar-benar mengerikan. Setelah tidak dapat memperoleh keselamatan hukum, menghadapi para pendahulu yang menunjukkan kekuatan besar kepadanya, hati Jiang Cheng sangat tidak nyaman. Bersedia. Pada akhirnya ia memilih untuk menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Karena hukum tidak dapat memberikan keadilan bagi dirinya, maka ia mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Mampu diterima dari keluarga miskin hingga universitas bergengsi di negeri ini. Selain usahanya yang luar biasa, Jiang Cheng secara alami adalah orang beriki tinggi. Meski tidak sebanding dengan kelainan semacam itu dengan IQ melebihi 200, IQ melebihi 130 masih sedikit tidak ada masalah. Orang biasa membuat marah orang yang beriki tinggi, dan juga membuat orang yang beriki tinggi punya ide untuk membunuh. Sudah pasti bencana bagi orang biasa ini. Ketika ia masih kuliah, selain mengambil jurusan komputer yang merupakan mangkuk nasi besi yang sangat populer, Jiang Cheng juga sangat tertarik dengan ilmu kimia. Oleh karena itu, ia juga meminimalisir mata kuliah ini dan memperoleh ijazah. Oleh karena itu, bagi Jiang Cheng tidak ada masalah membuat beberapa barang yang mudah terbakar dan meledak seperti detonator. Setelah Jiang Cheng menggunakan teknologi hacking untuk menguasai pekerjaan sehari-hari dan para senior lainnya, bom dikirim ke rumah mereka dengan lancar dan tepat waktu. Akhirnya, Jiang Cheng berhasil membalas dendam, tetapi ia juga menjadi buronan kriminal terkenal. Di bawah kekuasaan aparat negara, Jiang Cheng masih sangat sulit untuk melarikan diri. Dengan cepat ia dihukum sebagai tersangka kriminal dan dicari di seluruh negeri. Setelah hampir 2 tahun melarikan diri, Jiang Cheng lelah dengan kehidupan pelarian tanpa akhir ini. Dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan kemudian mengakhiri dirinya sendiri. Ketika polisi menemukannya, dia telah kehilangan nafas selamanya di depan kuburan orang tuanya dan meninggalkan catatan bunuh diri, berharap untuk dimakamkan bersama orang tuanya. Bagi Jiang Cheng, hidup ini harus dikatakan sebagai tragedi. Keinginannya sederhana, hidup dengan baik dan membiarkan orang tuanya hidup bahagia. Tetapi pada akhirnya ia menemukan bahwa keinginan yang sederhana sekalipun, tanpa kekuatan yang cukup untuk melindunginya, masih mudah tertusuk seperti gelembung. Terkadang terlalu jujur adalah sebuah kesalahan. Sayangnya, ketika Jiang Cheng menemukan fakta ini, semuanya sudah terlambat. Dan Tuhan tampaknya merasa kasihan atas kehidupan tragis Jiang Cheng, jadi dia membuka matanya dan memberinya kesempatan kedua untuk memulai hidupnya. Jadi
Jiang Cheng menyeberang ke dunia elf. Dalam kehidupan ini, Jiang Cheng juga memiliki keluarga yang sangat hangat meskipun dalam kemiskinan. Bagi Jiang Cheng, yang mengalami kehilangan ayah dan ibunya ketika dia masih kecil, ini adalah hadiah yang sangat berharga. Oleh karena itu, Jiang Cheng memberikan hadiah yang sangat berharga kepada kedua orang tua dalam keluarga tersebut. Dia selalu sangat berbakti dan merupakan anak berbakti yang terkenal di desa. Sebenarnya Kaede Sato yang melintasi Jiang Cheng adalah bayi terlantar yang digendong oleh pasangan tua dari pinggir jalan, dan kedua orang tua itu juga memiliki seorang putra kandung. Sayangnya dibandingkan dengan Jiang Cheng yang berbakti, anak kandung ini adalah anak yang tidak berbakti. Dia selalu malas dan memiliki kebiasaan minum dan berjudi. Sebelum Jiang Cheng datang ke rumah ini, ia mengungsi ke tempat lain karena memiliki hutang saham. Belum diketahui keberadaannya. Keadaan keluarga yang memprihatinkan dari kedua lansia tersebut juga karena beberapa orang sering datang untuk menagih hutang. Ketika Jiang Cheng berusia 14 tahun, kedua lelaki tua itu akhirnya pergi dengan senyuman di bawah dedikasi Jiang Cheng untuk merawat mereka di tahun-tahun berikutnya. Tetapi ketika kedua lelaki tua itu meninggal tidak lama kemudian, putra yang tidak berbakti itu segera kembali. Dia kembali. Alasannya bukan untuk memberikan dupa dan rasa bersalah kepada kedua orang tua itu, tetapi untuk kembali untuk merebut properti keluarga. Meskipun kedua lelaki tua itu membuat wasiat mereka sebelum meninggal, mereka memilih untuk membiarkan Jiang Cheng mewarisi rumah dan ladang, tetapi karena dia bukan putra kandungnya, Jiang Cheng juga tidak ingin membuat keduanya berbaik hati kepadanya dalam hal ini. Sulit bagi seorang lelaki tua seberat gunung. Jiang Cheng memberikan real estate dan akta tanah kepada putra tidak berbakti ini tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta pihak lain untuk tidak mengganggu kuburan dua orang tua itu. Setelah membuat pihak lain mengucapkan sumpah beracun dan bersaksi kepada penduduk desa, dia keluar rumah. Jiang Cheng tidak asing atau akrab dengan dunia elf. Sebenarnya Jiang Cheng juga merupakan penggemar elf ketika ia masih kecil, namun karena keadaan keluarga, ia biasanya meminjam game ini dari teman-teman yang lain. Setelah kuliah, ia pun memanfaatkan kesempatan akses internet gratis di universitas untuk mewujudkan keinginan yang tidak dapat ia selesaikan saat ia masih kecil, game tambah animasi. Dengan ingatannya yang luar biasa, ia mengetahui sebagian besar informasi peri. Oleh karena itu, dia tidak asing dengan dunia elf. Bagaimanapun, permainan adalah permainan, dan animasi adalah animasi. Membandingkan ini dengan dunia nyata peri, Anda segera menemukan banyak perbedaan. Sebagai contoh, dalam animasi, Xiaozi menderita Pikachu dengan pukulan 100.000 volt tetapi seluruh tubuhnya hangus. Meskipun fisik manusia di dunia ini jauh lebih kuat daripada manusia di bumi, jika tidak ada cara khusus untuk menghadapinya, ia akan terkena 100.000 volt. Memukul juga mengancam jiwa. Satu-satunya makhluk yang bisa terkena 100.000 volt dan terus melompat adalah para elf dengan fisik yang tidak normal ini ya. Di dunia tempat tinggal elf ini, status kebanyakan manusia sebenarnya sangat memalukan. Seekor lada kecil memiliki kekuatan untuk dengan mudah menggerogoti hardrak dan mudah untuk membunuh manusia biasa. Satu-satunya cara untuk menangani peri adalah peri. Ini adalah kalimat yang paling sering didengar sejak Jiang Cheng datang ke dunia ini. Jiang Cheng juga mempercayai kalimat ini. Karena bola elf atau item elf dengan fungsi serupa lahir, manusia akhirnya mendapatkan kekuatan untuk melawan elf, dan profesi yang disebut pelatih mulai lahir dari dunia elf, dan menjadi manusia yang secara bertahap menguasai dunia. Kekuatan penting. Nama lengkap pelatihnya adalah Elf Trainer. Sesuai dengan namanya, itu adalah orang yang menjinakkan dan melatih elf. Singkatnya, itu adalah sejenis pelatih hewan. Manusia biasa ingin melawan peri liar. Saat ini, satu-satunya cara terbaik adalah menjadi satu. Pelatih. Suatu ketika, Jiang Cheng sangat bersemangat ketika dia tahu bahwa dia telah menyeberang ke dunia elf. Dia juga berharap untuk menjadi seorang pelatih, dan kemudian memulai perjalanan pelatihannya seperti Xiaozi dalam animasi. Sayangnya, pekerjaan pelatih
yang telah lama berhubungan dengan peri merupakan pekerjaan berisiko tinggi itu sendiri. Ada puluhan ribu pelatih yang ingin menjadi pelatih setiap tahun, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menjadi pelatih sendiri. Pikirkan dan ketahuilah bahwa meskipun dengan peri, pelatihnya sendiri masih manusia. Jika Anda tidak tahu cara menggunakan peri yang tenang untuk melindungi diri sendiri, pelatih akan segera menjadi bagian dari cinta. Meskipun kekuatannya menarik, tetapi juga sangat berbahaya. Tinggi, bukan orang biasa yang mampu. Jika Anda ingin menjadi pelatih sejati, langkah pertama adalah bersiap untuk mati kapan saja. Jika Anda mengambil risiko bersenang-senang dan mencoba menjadi pelatih, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Selain tidak semua orang bisa menjadi seorang trainer, selain merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, trainer juga merupakan pekerjaan investasi yang berisiko tinggi. Jika Anda ingin menjadi pelatih, setelah mempersiapkan langkah pertama, langkah kedua adalah menemukan cara untuk mendapatkan peri. Semua orang tahu makhluk semacam ini dengan sangat baik. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengacaukannya. Begitu Anda marah, dia bisa menggosok Anda ke tanah kapan saja dan bahkan mengambil nyawa Anda. Mereka yang ingin menangkapnya dengan tangan kosong sebagian besar Eli sudah tenang. Tidak peduli di dunia itu, uang adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Cara tercepat dan teraman untuk mendapatkan elf adalah membelinya dengan uang. Karena banyak orang ingin menjadi pelatih, sebuah profesi yang disebut pemburu peri muncul. Hanya jika Anda memiliki cukup uang di saku Anda, para pemburu peri yang mengambil keuntungan ini akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menangkap mereka meskipun mereka adalah binatang buas. Tentu saja, para elf yang mengeluarkan uang untuk membeli secara alami harus dibagi menjadi beberapa kelas. Semakin banyak uang yang Anda keluarkan, semakin baik Anda bisa mendapatkannya, tetapi Anda harus tahu bahwa bahkan lada kecil yang sangat biasa pun membutuhkan 10.000 koin union. Ini jelas bukan kabar baik bagi mereka dengan kondisi keluarga yang sangat buruk. Faktanya, bagi kebanyakan trainer, peri awal masih sangat penting. Bagaimanapun, peri awal dari satu orang adalah lada kecil yang terperangkap di pinggir jalan, dan peri awal yang lain dibudidayakan. Untuk naga api kecil Yusanjia, peri mana yang akan memiliki prestasi lebih besar di masa depan? Pertanyaan ini seharusnya sangat sederhana. Nah, setelah Anda menyelesaikan langkah pertama dan kedua dari persiapan pelatih, Anda bisa memulai perjalanan pelatih Anda, dan kemudian Anda akan menemukan bahwa dunia ini benar-benar tidak adil. Setelah orang biasa mendapatkan elf untuk menjadi trainer, mereka harus melatih elfnya sendiri. Adapun cara melatihnya, itu tergantung dari skill masing-masing trainer. Secara umum, trainer sipil hanya bisa bereksplorasi sendiri. Ya, tapi dalam kasus ini, mudah untuk membudidayakan peri menjadi sia-sia. 100 pelatih memiliki 100 pemahaman berbeda tentang jenis elf yang sama dan 100 metode pelatihan yang berbeda. Di antara mereka, hanya metode pelatihan praktis yang dapat menggunakan kekuatan terbesar para elf. Datang. Di saat yang sama, membudidayakan elf juga membutuhkan sumber daya. Dibutuhkan biaya yang mahal untuk membuat elf terluka dalam pertempuran lalu menyembuhkannya. Ditambah berbagai makanan elf dan item elf lain yang diperlukan di alam liar. Ini semua menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, selain metode pelatihan yang tepat, pelatih yang belum bisa berkembang juga harus memiliki dukungan finansial tertentu. Jika Anda tidak memiliki cukup dukungan finansial, maaf, Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan elf Anda dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat Anda melihat pelatih pendatang baru yang memulai debutnya lebih lambat dari Anda, mereka dengan cepat melampaui Anda. Apakah Anda akan merasa sedih dan marah? Singkatnya, selain pekerjaan berisiko tinggi, pelatih juga merupakan pekerjaan investasi berisiko tinggi. Rata-rata keluarga sipil tidak mampu bermain. Rakyat biasa ingin menjadi pelatih sendiri-sendiri. Sulit mengandalkan cara biasa. Berjalan di jalan Shu dengan berjalan kaki. Setelah memahami Jiang Cheng, yang merupakan laki-laki dari 2 generasi, dia secara alami dengan cepat memahami sifat dari profesi sebagai pelatih lahir di keluarga miskin. Pelatih itu terlalu jauh baginya.
Singkatnya, dia tidak bisa memainkan hal semacam ini saat ini, dan dia terus merawat dua orang tua yang sangat baik padanya, jadi dia masih tidak memiliki ide sedikit pun untuk menjadi seorang pelatih ketika dia berusia 10 tahun. Baru setelah kematian dua lelaki tua dan dia datang ke kota Nibi untuk hidup sendiri, gagasan menjadi seorang pelatih tidak muncul kembali di benaknya. Alasannya sederhana, setelah ia datang untuk tinggal di kota Nibi, ia menyadari bahwa dirinya masih berstatus kulit hitam. Oleh karena itu, banyak majikan yang enggan merekrutnya, dan yang bersedia merekrutnya adalah eksploitasi yang serius. Majikan, kemalangan tidak datang sendiri-sendiri karena Jiangcheng adalah rumah tangga yang gelap. Para bajingan yang tinggal di kota Nibi juga sangat menarik perhatiannya, dan akan sering mengambil uang hasil jerih payahnya dari waktu ke waktu. Karenanya, Jiangcheng menjalani kehidupan yang sangat pahit tahun ini. Saat ini, Jiangcheng baru saja dipecat oleh majikannya, dan sedikit uang yang baru diperolehnya telah dirampok. Sekarang dia menghadapi krisis kelaparan. Pada saat yang sama, Jiangcheng juga merupakan satu kaedi. Dia sudah muak dengan hari-hari buruk ini. Dalam hidup ini, dia telah berbakti kepada dua orang tua yang membesarkannya. Tidak banyak penyesalan. Sekaranglah waktunya untuk menjaga dirinya sendiri hidup dan bekerja keras. Dia ingin menguasai takdirnya sendiri di dunia ini, daripada menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan tragis seperti sebelumnya. Sato Kaede menghirup rokok di tangannya. Setelah mengembuskan asap putih, dia bangkit dari kursi panjang dan berjalan menuju toko bobrok itu. Dalam hidup ini, aku harus mengendalikan takdirku sendiri dan hidup dengan sangat indah. Pikir Sato Kaede tenang, matanya menunjukkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, cahaya biru samar melintas di matanya. Bersambung. Orang. Rakit seruki. Dengan sedikit gugup, Sato Kaede datang ke toko yang bobrok, dan kemudian melihat ke arah lelaki tua yang terbaring di kursi di belakang meja kasir. Toko-toko bobrok terletak di pinggir-pinggiran selatan kota Nibi, yang merupakan kawasan paling tidak makmur secara ekonomi di wilayah selatan. Juga terdapat beberapa toko yang jarang dibuka di dekatnya. Namun saat ini, kecuali toko di depan Sato Kaede, selebihnya tanpa terkecuali menempelkan catatan besar di pintu yang bertuliskan mau sewa toko. Apartemen yang disewa Sato Kaede saat ini berada di dekatnya. Setelah setahun tinggal di sini, dia masih memperhatikan situasi toko kecil ini dengan pikiran yang cermat. Faktanya, sejak Sato Kaede datang setahun yang lalu, tampilan tempat ini tetap sama seperti sekarang ini. Tentu saja, karena dulunya merupakan daerah yang paling tidak makmur secara ekonomi, wajar jika tidak bersedia datang dan mengambil alih toko-toko yang tutup tersebut. Namun, Sato Kaede menemukan bahwa setiap kali hari tertentu datang, sekelompok orang akan datang ke sini satu persatu, dan kemudian mereka akan datang ke toko bobrok ini untuk membeli barang. Melalui pakaian pada orang-orang ini, Sato tidak sulit bagi Fang untuk melihat bahwa kebanyakan dari orang-orang ini, seperti dia, adalah orang-orang yang sangat miskin. Akhirnya, dengan kontak yang disengaja oleh Sato Kaede, wajah sebenarnya dari toko lusuh ini juga terungkap kepadanya. Faktanya, toko lusuh ini adalah titik kontak untuk organisasi kegelapan Rocket Kanto. Mereka yang datang ke toko lusuh ini, orang-orang di toko semuanya datang untuk menerima tes pendatang baru Rakits, dan hari ini adalah hari yang spesifik. Pikir jernih, tahukah kamu, setelah masuk, akan sulit keluar lagi. Menyadari kedatangan Sato Kaede, lelaki tua itu sedikit membuka matanya yang berlumpur dan menatapnya, lalu berkata dengan suara yang agak serak. Tolong beritahu saya alamatnya, Pak Tua. Saya tidak punya apa-apa, dan saya tidak takut kehilangan apapun. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Sato Kaede menjawab dengan nada yang sangat tenang. Sato Kaede sangat memahami identitasnya saat ini. Karena dia adalah keluarga kulit hitam, dia bahkan tidak memiliki saluran untuk menjadi pelatih melalui cara biasa. Tidak mungkin aliansi menerima pelatih rumah tangga kulit hitam. Mungkin dia akan dirawat secepatnya, ditangkap dan masuk penjara. Oleh karena itu, jika
Jika dia ingin menjadi seorang pelatih dan juga ingin memperoleh sumber daya untuk membuat pelatihnya melangkah lebih jauh, dia harus hati-hati memilih beberapa organisasi ilegal yang kuat. Dari sudut pandang saat ini, pilihan terbaik Sato Kaede tidak diragukan lagi adalah Rakitic di Kanto. Tidak sulit untuk melihat dari komik, game, dan animasinya bahwa Rakitic jelas merupakan organisasi gelap yang paling kuat di setiap wilayah, terutama Rakitic di wilayah Kanto. Tim, kekuatannya, dan sumber dayanya yang besar tak tertandingi oleh kekuatan gelap di wilayah lain. Jika Sato Kaede yang malang ingin menjadi pelatih yang kuat, bergabung dengan Rakitic tidak diragukan lagi adalah pilihan yang sangat baik. Dalam kesannya, Sakagi tidak diragukan lagi adalah pemimpin yang sangat berkualitas, baik itu pesona kepribadian atau temperamen yang toleran, tidak sebanding dengan pemimpin organisasi gelap di daerah lain. Dia tidak menyisihkan tenaga untuk melatih bakat. Mendengar ini, lelaki tua itu membuka matanya yang setengah menyipit, lalu mengeluarkan instrumen seperti tablet dari sudut yang tersembunyi. Setelah beberapa poin di atasnya, sepotong informasi tiba-tiba muncul di layar. Di sudut kiri atas dokumen, kepala Sato Kaede terlihat mengesankan. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar telah mencapai titik putus asa. Ambillah, ini masih belum dini. Kamu harus melakukannya secepat mungkin. Apakah kamu sudah melihat tanda di pohon seberang? Ikuti tanda ini dan kamu akan melakukannya mencapai akhir. Setelah memindai informasi di layar, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum, lalu mengeluarkan benda kecil dari tubuhnya dan melemparkannya ke Kaede Sato. Setelah berbicara, dia menutup matanya lagi. Sato Kaede melihat apa yang orang tua itu serahkan dan menemukan bahwa itu hanyalah sebuah batu hitam biasa, tapi itu sangat jelas. Setelah berpikir sejenak, dia mengarahkan batu itu ke lampu jalan yang menyala di dekatnya. Dengan bantuan cahaya, huruf merah darah air muncul di batu hitam. Jelas, batu ini adalah sesuatu yang mirip dengan token. Tanpa itu, kemungkinan besar tidak ada yang terjadi bahkan jika tujuannya ditemukan. Benda. Setelah itu, Sato Kaede juga mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jari Pak Tua itu dan menemukan pohon yang ditunjuk oleh pihak lain. Dia datang ke pohon tersebut dan setelah melihat sekeliling pohon dengan hati-hati, akhirnya dia menemukan sesuatu pada pohon tersebut. Tanda panah kecil ditemukan di tempat yang menarik. Segera setelah itu, Sato Kaede berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah kecil dan sampai ke sebuah batu besar. Dan tanpa kecuali, ada anak panah yang sangat tidak mencolok pada batu besar ini. Dalam perjalanannya, Sato Kaede mengikuti rangkaian indikator ini dan akhirnya sampai di sebuah pondok hutan di hutan kecil di luar kota. Pada saat ini, matahari akan terbenam ke barat, bulan di langit berangsur-angsur terungkap, dan seorang pria kekar dengan setelan berburu perlahan-lahan menutup pintu gubuk di hutan. Namun begitu Sato Kaede muncul, pria kekar yang menutup pintu itu berhenti dan langsung menoleh untuk melihat Sato Kaede yang tiba-tiba keluar dari hutan. Detik berikutnya, ya, teriak seekor burung gagak. Aku tidak tahu kapan, sekelompok burung gagak hitam telah muncul di hutan kecil di sekitar gubuk di hutan, dan seperti pria kekar itu menatap Sato dengan kejam. Fang penyusup ini. Untungnya, Sato Kaede, laki-laki dua generasi ini masih memiliki kualitas psikologis. Menghadapi tatapan mata jahat gagak hitam lelaki kekar ini, terlepas dari jejak ketegangan di wajahnya, ia tidak panik dalam hatinya. Batu hitam itu terangkat tinggi. Meski cahayanya sangat redup, penglihatan pria kekar itu sepertinya sangat bagus. Begitu Sato Kaede mengangkat batu hitam di tangannya, dia sudah menyadarinya. Setelah tangan besar itu melambaikan tangannya sedikit, gagak hitam di hutan tiba-tiba menghilang di depan mata Sato Kaede. Masuklah, anak kecil yang beruntung. Jika kamu terlambat 10 detik, bahkan jika kamu memiliki token, itu akan menjadi jalan buntu. Pria kekar itu berkata dengan dingin kepada Sato Kaede, lalu membuka pintu lagi. Pintunya terbuka, tapi di dalamnya gelap, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Sato Kaede menyerahkan token kepada pria kekar di depan pintu. Dia berjalan ke dalam gubuk hutan yang gelap tanpa mengubah wajahnya.
Begitu dia masuk, pria kekar di pintu segera menutup pintu. Detik berikutnya, Sato Kaede menemukan bahwa papan kayu di bawah kakinya menghilang dengan aneh, dan dia jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Selama musim gugur, Sato Kaede dengan cepat pingsan karena suara yang menakutkan. Dan ketika Sato Kaede membuka matanya lagi, dia telah sampai di sebuah alun-alun besar yang terang. Saat ini, dia sedang berbaring di lantai alun-alun, dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang berdiri atau duduk. Ketika orang-orang ini melihatnya bangun, mereka hanya memandang sekilas, dan kemudian menjadi acuh tak acuh lagi, mengalihkan pandangan mereka ke podium di atas alun-alun besar dari waktu ke waktu. Apakah ini tempat bagi Roket untuk menerima pendatang baru? Benar-benar tidak ada jejak melakukan sesuatu. Sekarang, saya bahkan tidak tahu jalan pulang. Saya hanya bisa dengan patuh menerima belas kasihan Roket selanjutnya. Sato Kaede segera menyadari dari mana dia datang, memikirkan pemandangan setelah memasuki gubuk di hutan sebelumnya. Wajahnya sedikit jelek dan berpikir. Waktu berlalu dengan tenang, dan selama kurun waktu ini, Sato Kaede juga menghitung jumlah orang yang ada di alun-alun. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 100 orang. Namun, luas alun-alun tersebut sangat besar, dan persebaran 100 orang tersebut nampaknya sangat jarang. Sato Kaede juga mencoba melakukan kontak dengan orang lain, tetapi menemukan bahwa orang-orang di sini sangat dijaga dan mengabaikan pendekatannya yang disengaja. Setelah beberapa kali mencoba tidak berhasil, dia juga dengan enggan bersandar di dinding untuk melanjutkan. Menunggu dengan tenang. Sekitar 1 jam kemudian, Roket akhirnya tiba. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding di sekitar alun-alun besar yang hampir tertutup kecuali sebuah lubang angin. Kemudian, beberapa anggota Roket yang berseragam Roket dengan cepat keluar dari pintu gerbang. Mereka dengan kasar mengusir orang-orang yang berada di pinggir alun-alun, lalu mengaturnya dengan sangat tertib mengelilingi alun-alun, mengelilingi para pendatang baru. Pada saat yang sama, para peri kecil keluar dari pokeball di tangan mereka dan bergabung dengan lingkaran yang mengelilingi para pendatang baru.